Selain berisik di dunia nyata, ternyata pecinta Sonhoreg juga berisik di dunia maya. Jadi kemarin saya dikirimin link video TikTok teman saya yang isinya itu klarifikasi ibu-ibu yang buat status protes atas penutupan jalan karena ada acara Sonhoreg. Terlepas bagaimana status ibu tadi, setidaknya ibu itu sudah mengutarakan pendapatnya gitu. Nah yang miris adalah ibu itu malah diancam akan diseret. Entah mau dilaporkan atau gimana. Piye? Statusmu piye? Klarifikasi. Aku mohon maaf, saya merasa dirugikan dengan adanya ini. Karena apa? Cegatan di setiap jalan. Ngerti? Tapi kata jalur sumbangan toh aku bondo dewe. Semuanya semua cegatan kuwi enek jalur alternatifnya, Mbak. Yang dari Jatimu, yang dari arah Tempurjo itu ada dari Portang ke sini, ada yang dari situ tadi. Ini wes masalah statusnya sama nang Facebook nang WA gimana klarifikasi enake apa aku diarani nang golek rezeki sing halal sing kena iki dikira ndak halal aku gak golek bati mbak bondoku ratusan juta meskipun gak balik gak masalah aku nyari ngasih hiburan sama masyarakat. Ayo klarifikasi kon. Aku ngerti maksudnya sampean, aku ngerti. Dihapus kok enggak Isan? Loh sudah dihapus? Oke, berarti sudah dihapus. Keluar lagi lain cerita gue tak seret gue. Dan yang membuat lebih miris lagi, para pecinta Sonhoreg berkomentar menyudutkan ibu itu gitu. Dan komentar-komentar sinis pecinta Sonhoreg ternyata juga ada di video-video edukasi yang mengkritik Sonhoreg itu. Dan kebanyakan pembelaan mereka itu semua sama. Mulai dari itu sudah menjadi budaya, kalau gak suka hidup di hutan aja, cuma setahun sekali, hobi kopi mahal, dan lain sebagainya. Argumen semacam ini sebenarnya bagian dari logika falasi atau sesat berpikir. Argumen ini tidak hanya mengabaikan esensi masalah, tetapi juga secara tidak adil mencoba membebankan tanggung jawab pada pihak yang terganggu. Seolah-olah mereka yang seharusnya menyelesaikan diri, bukan pelaku dari Sonhoreg itu. Dan yang membuat pecinta Sonhoreg semakin arogan dan seakan anti kritik adalah dugaan kuat adanya keterlibatan pihak politisi dalam legalisasi atau bahkan promosi acara Sonhoreg yang menetapkan Sonhoreg sebagai budaya di Kabupaten Malang. Sebenarnya tidak ada masalah dengan Sonhoreg selama hobi tersebut tidak merugikan orang lain. Misalnya bagi mereka yang suka Sonhoreg bisa buat acara di tanah yang lapang dan jauh dari pemukiman gitu. Sehingga bagi semua yang satu hobi bisa berkumpul dan yang tidak suka bisa nyaman dan tidak terasa terganggu gitu. Atau solusi alternatifnya, buat ruangan yang kedap suara dan anti getaran yang hanya mereka aja yang dengar. Adil kan? Mereka puas dengan hobi mereka, dengan horeg-horegan, dan yang gak suka juga gak terganggu gitu. Nah di video kali ini kita akan menjadi devil advocate dari pembelaan yang dipakai pecinta Sonhoreg. Siapkan dada kalian karena pembahasan kali ini akan menggetarkan hati pecinta Sonhoreg. Simak pembahasannya sampai habis, mari kita bahas. Welcome to 3 Again Audio Professional Sound System featuring Sonhoreg Hama. Sonhoreg bukan sekedar pertunjukan musik biasa. Sonhoreg adalah sebuah acara yang melibatkan penggunaan sistem suara berskala raksasa yang kemudian diarak berkeliling kampung. Bayangkan sebuah truk penuh speaker yang memuntahkan musik DJ dengan volume maksimal dalam jangka waktu yang lama, seringkali diiringi tarian-tarian yang cenderung provokatif dan tidak ramah untuk anak di bawah umur. Sekilas ini mungkin tampak seperti bentuk hiburan rakyat yang meriah. Namun di balik kemeriahan yang ditawarkan, Sonhoreg telah memicu gelombang kontroversi dan perdebatan sengit yang tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga merambah hingga ke sudut-sudut paling jauh di dunia maya. Inti permasalahan Sonhoreg terletak pada dampaknya yang nyata dan langsung terasa di kehidupan sehari-hari masyarakat. Isu utamanya adalah kebisingan yang luar biasa. Volume suara yang tidak mengenal kompromi, getaran yang ditransmisikan hingga ke fondasi bangunan, serta durasi acara yang seringkali berlangsung hingga dini hari. Jelas-jelas mengikis hak dasar setiap individu untuk menikmati ketenangan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal mereka. Dan saya yakin dari jalanan yang dilewati Sonhoreg, tidak semua suka dan hobi dengan Sonhoreg. Bukankah setiap warga berhak untuk tidur nyenyak, belajar dengan tenang, atau sekedar menikmati waktu luang tanpa gangguan yang signifikan? Ini bukan lagi tentang selera musik. Ini sudah menyentuh ranah hak asasi untuk hidup damai di rumah sendiri. Namun yang menarik adalah bagaimana para pendukung Sonhoreg merespon kritik ini. Mereka dengan gigih mempertahankan acara ini, seringkali dengan argumen bahwa Sonhoreg adalah bagian tak terpisahkan dari budaya mereka yang harus dilestarikan. Bagi kita, klaim ini patut dipertanyakan. Definisi budaya jauh lebih kompleks daripada sekedar sebuah kegiatan yang digemari oleh sebagian kelompok. Budaya dalam esensinya adalah warisan nilai-nilai luhur, norma-norma sosial, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara umum membawa dampak positif, memperkaya kehidupan komunal,
dan diakui serta diinternalisasi oleh mayoritas. Apakah Son Heureup benar-benar memenuhi kriteria tersebut jika eksistensinya justru menimbulkan keresahan, memicu konflik, dan mengganggu ketentraman umum? Pada kenyataannya, setiap acara Son Heureup selalu saja ada orang yang protes, entah itu secara langsung tapi akhirnya malah dipersekusi dengan media sosial tapi akhirnya disuruh klarifikasi, atau hanya menggerutu dalam hati tapi akhirnya menjadi doa jelek untuk pecinta Son Heureup. Ini adalah sebuah dilema besar yang menuntut kita untuk berpikir kritis dan mendefinisikan ulang batas-batas antara tradisi, hiburan, dan tanggung jawab sosial. Welcome to 3 Again Audio Professional Sound System featuring Son Heureup Hama. Konflik seputar Son Heureup ternyata tidak hanya berputar di lingkungan fisik. Fenomena ini telah bermigrasi dan berkembang biak di ranah digital, menjadi pembahasan di berbagai platform media sosial, khususnya YouTube. Kita bisa melihat banyak konten kreator edukasi atau sekedar masyarakat umum yang berani mengangkat isu ini, menyuarakan keluhan mereka atau memberikan pandangan kritis terhadap praktik Son Heureup. Namun apa yang mereka dapatkan? Alih-alih mendapatkan ruang diskusi yang sehat dan konstruktif, para pengkritik ini justru seringkali menjadi sasaran empuk dari cacian dan makian oleh para pendukung Son Heureup di kolom komentar. Kita sering menemukan komentar-komentar sinis yang merendahkan, seperti kalau nggak mau dengerin Son Heureup ya hidup di hutan aja. Pernyataan semacam ini menurut kita adalah contoh nyata dari logika falasi atau sesat berpikir. Argumen ini tidak hanya mengabaikan esensi masalah, tetapi juga secara tidak adil mencoba membebankan tanggung jawab pada pihak yang terganggu, seolah-olah mereka yang seharusnya menyesuaikan diri, bukan pelaku kebisingan. Bukankah hak untuk hidup tenang adalah hak universal yang berlaku dimanapun, tidak terbatas pada lingkungan hutan yang sunyi? Lebih jauh lagi, ada pula komentar yang menunjukkan arogansi dan kurangnya empati. Seperti hobi kami mahal bos. Pernyataan ini bagi kita sangatlah problematis. Setiap orang memang berhak memiliki hobi, dan memang benar bahwa beberapa hobi bisa membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, prinsip dasar dari setiap hobi adalah bahwa ia seharusnya tidak pernah merugikan atau mengganggu orang lain, apalagi masyarakat luas. Ketika sebuah hobi, meskipun mahal, justru menimbulkan polusi suara dan mengusik ketenangan publik, maka biaya yang telah dikeluarkan tidak bisa lagi menjadi pembenaran atas dampak negatifnya. Ini adalah cerminan dari mentalitas yang kurang mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan seseorang. Welcome to 3 Again Audio Professional Sound System featuring Son Heureup Hama. Dan yang membuat pecinta Son Heureup semakin arogan adalah ditetapkannya Son Heureup sebagai budaya oleh politisi. Takutnya politisi tersebut mendukung dan menjadikan Son Heureup budaya hanya untuk alat untuk meraih kedukungan massa dan mengukuhkan kekuasaan. Jika ketakutan ini benar, maka fenomena Son Heureup tidak lagi hanya sebatas masalah hiburan atau isu budaya, tetapi telah melangkah ke ranah yang lebih serius, menyentuh persoalan integritas publik dan kepentingan politik yang disamarkan dalam bentuk hiburan rakyat. Kita harus senantiasa bersikap kritis dan tidak mudah termakan oleh narasi yang disajikan. Apakah dukungan terhadap Son Heureup murni didasari oleh kecintaan terhadap seni, semangat kebersamaan, ataukah ada motivasi tersembunyi berupa kalkulasi politik di baliknya? Melihat masih banyak kontroversi yang ditimbulkan oleh acara Son Heureup, pertanyaan ini menjadi sangat krusial untuk menjaga kejernihan pandangan kita dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau dukungan publik tidak disalahgunakan untuk melayani kepentingan segelintir elit politik. Welcome to 3 Again Audio Professional Sound System featuring Son Heureup Hama. Singkatnya, fenomena Son Heureup ini menghadirkan paradoks. Ia bukan hanya berisik dan mengganggu di dunia nyata dengan polusi suara dan getarannya, tetapi juga menciptakan keriuhan di dunia maya dengan narasi pembelaan yang agresif, seringkali tidak logis, dan penuh bullying. Ini adalah sebuah cerminan yang nyata dari ketegangan yang ada dalam masyarakat kita, yaitu antara hak untuk berekspresi dan menikmati hiburan di satu sisi, dengan hak fundamental untuk hidup dalam ketenangan dan kenyamanan di sisi lain. Tantangan bagi kita adalah bagaimana menemukan titik keseimbangan yang adil. Bagaimana caranya agar sebuah bentuk hiburan dapat berkembang tanpa harus merugikan atau mengusik ketentraman orang lain. Bagaimana kita bisa membangun ruang diskusi yang lebih dewasa dan saling menghargai, alih-alih terjebak dalam saling caci maki.
Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa menumbuhkan kepekaan kolektif terhadap dampak sosial dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama merenungkan fenomena ini, mencari solusi yang komprehensif dan berkeadilan, serta memastikan bahwa setiap bentuk hiburan yang ada di tengah masyarakat kita tidak mengorbankan kenyamanan dan hak-hak dasar sesama warga negara. Bagaimana menurut kalian? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai habis dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Welcome to 3 Again Audio Professional Sound System featuring Sound Hama.